Oke, ini lanjut materi 7C sekarang. Materinya adalah operators and observables. Jadi, operator dan observable. Observable itu apa ya? Kayak objek pengamatan gitu lah ya. Ya, ini sekali lagi masih bab mungkin yang banyak definisi lah ya. Nah, ingat persamaan Schrödinger sebelumnya? Kalau nggak ingat, wajar karena persamaannya panjang. Tapi sebenarnya persamaan Schrödinger itu bisa kita tulis secara simpel. Kayak gini. H topi si sama dengan E si. Nah, H ini kita sebut Hamiltonian operator atau operator Hamiltonian. Nah, operator Hamiltonian itu sama dengan min H coret kuadrat per 2M D per dx D kuadrat per dx kuadrat ditambah V. V ini potensial. Hamiltonian ini adalah operator energi. Nah, jadi operator tuh kayak apa ya? Kalau operator ketemu fungsi, dia bakal ngasihin fungsi lain gitu. Jadi tujuan operator tuh sebenarnya bukan nyari nilai, tapi nyari fungsi lain lagi. Ya, apakah kalau pertanyaan bisa nyari nilai bisa? Nah, mungkin contoh operator yang kita tahu itu misalnya adalah turunan gitu. D per dx. Ini tuh operator. Kalau kita pakai D per dx, belum tentu dapat nilai kan? Bisa aja dapat fungsi lagi. Nah, itu operator tuh kayak gitu. Jadi tujuannya sebenarnya nyari fungsi lagi. Nah, dari sini kalau ingat di Math-Sans ada namanya fungsi eigen. Sorry, kalau di itu kan vektor eigen ya. Tapi kalau sekarang kita namanya adalah persamaan nilai eigen. Nah, kayak gimana persamaannya? Simpelnya kayak gini. Misalnya kita punya operator. Ini operator ya, lambang umum operator tuh omega topi. Omega besar. Kemudian kita mau cari, nah operator ini tujuannya ya berkaitan dengan suatu pengamatan, observable. Kalau Hamiltonian, dia operatornya itu H topi, terus observable-nya apa? Observable-nya energi. Nah, observable secara umum itu omega aja, omega gede. Nah, persamaan nilai eigen itu kayak gini. Omega topi, fungsi, gelombang, si, sama dengan omega kecil, si. Nah, ini kita lihat, fungsi ini harus terbentuk lagi setelah kita operasiin. Nah, ini operatornya. Ini nilai eigennya. Ini fungsi gelombang yang bisa kita sebut fungsi eigennya. Kayak gitu sebenarnya definisinya. Jadi kita tinggal cari fungsi yang memenuhi persamaan ini untuk disebut sebagai fungsi eigen. Nah, gunanya apa? Oke, kita balik lagi ke persamaan Schrödinger. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya suatu fungsi gelombang, yang fungsi gelombang ini adalah fungsi eigen dari operator Hamiltonian, kemudian kita operasiin dia dengan Hamiltonian ini. Jadi, ini kita operasiin. Maka kalau kita ditanya berapa energi dari fungsi gelombang ini, kita bisa jawab energinya itu E ini. Jadi gunanya fungsi eigen ini supaya kalau kita ditanya, kita tuh bisa jawab gitu. Intinya gitu sih kalau mau simpelnya. Nah, apa aja contoh-contoh operator? Contoh operator tuh misalnya operator posisi. Operator posisi tuh
Misalnya kayak gini, X topi kali, sorry, ditulis lambang operator X topi. Nah, dia tuh bakal ngelakuin apa? Bakal ngelakuin X kali gitu. Jadi gini, misalnya kita punya X topi C. Maka yang terjadi pada C adalah X dikali C. Simpelnya kayak gitu. Kemudian kita misalnya punya operator momentum pada sumbu X. PX topi. Nah, dia operasinya adalah H coret per I D per DX. Jadi kalau kita operasiin, hasilnya adalah H coret per I DC per DX. Oh ya, mungkin gue lupa jelasin, H coret itu apa? H coret itu H per 2M. H per 2Pi. H itu konstanta Planck. Oke, nah sekarang gimana kalau kita disuruh bikin operator misalnya dari energi potensial gitu. Coba bikin operator energi potensial. Nah gimana caranya? Ya kita cari dulu energi potensial yang rumusnya itu pas buat kita gitu. Misalnya, kayaknya kan ada ya energi potensial rumusnya itu setengah kx kuadrat. Kayak gini kan. Maka, kayak ini tuh kayak apa istilahnya ya? Kayak rumus operator gitu lah ya. Mungkin kita sebutnya. Atau formula operator yang pink ini. Itu kita bisa, ya udah kita masukin aja. Kalau ini kan kita udah ada x kuadrat kan. Kita tinggal masukin operator x. Operator posisi berarti. Jadi kita dapat setengah kx kuadrat gitu. Tapi ini maksudnya dikali x gitu ya. Nah, berikutnya kalau misalnya energi kinetik gimana? Kita mau bikin operator energi kinetik. Ya, yang kita tahu kan energi kinetik apa sih? Setengah mv kuadrat ya. Tapi kita juga tahu bahwa mv itu kan P ya. Berarti kita dapat 1/2M P kuadrat. Nah, kita kan punya ya operator dari momentum. Berarti kita bisa tulis setengah P topi kuadrat gitu. Nah, kita masukin deh nilainya. Kalau P topi itu berapa? Berarti kan dia tuh H coret per I D per DX dikuadratin kan. Karena dikuadratin, ya ini gue hapus dulu ya. Ya berarti semua jadi kuadrat kan. Ini jadi kuadrat. Sorry, ini 2M. Ini kuadrat, kuadrat, kuadrat gitu kan. Nah, akhirnya kita dapat operator energi itu sama dengan min H coret. Energi kinetik maksudnya. Per 2M D kuadrat per DX kuadrat. Ya mungkin yang perlu diingat, ini kan I itu akar min 1. Jadi kalau dikuadratin ya min 1. Nah kurang lebih gitu aja sih cara bikin operator baru. Nah, kemudian sekarang ada namanya definisi operator Hermite. Tapi ini tuh kayak sifat aja gitu lah ya. Nah, suatu operator bisa disebut sebagai operator Hermite kalau dia memenuhi persamaan berikut. Jadi ini lagi-lagi definisi ya. Jadi si bintang I operator si J D tau sama dengan operator si J bintang sorry, bukan operator, integral. Tapi kan integral operator ya. Si D tau. Tapi dikurungin. Ini mungkin biar kurungnya nggak biru-biru juga ya. Mungkin gue ganti jadi pink deh. Hijau. Kayak gini. Bintang. Nah, ini catatan dulu. I dan J ini bukan koordinat ya. Itu aja. I dan J ini bukan koordinat. Jadi bisa kayak mau 1, 2, 3, 4 bebas. Tapi I dan J ini bukan koordinat.
Nah, sekarang muncul bintang-bintang ini. Maksudnya apa sih? Nah, bintang ini maksudnya konjugat gitu. Nah, sekarang muncul konjugat tuh apa gitu. Nih, apaan sih konjugat? Konjugat itu berlaku kalau, ini kalau ya, kita perlu pusingin kalau si-nya itu mengandung i. Intinya gitu aja. Jadi kayak gini. Kalau kita punya i, konjugatnya adalah min i. Jadi i konjugat itu udah min i. Jadi intinya semua yang ada i memenuhi ini. Kalau nggak ada i gimana? Kalau misalnya cos kx gitu, konjugatnya apa? Ya sama aja cos kx gitu, nggak ngaruh karena dia nggak punya i. Ya walau sebenarnya cos punya i sih, tapi nggak lah ya. Nah, contoh yang punya i itu kayak gimana? Misalnya kita kayak gini, punya e pangkat ikx. Terus kita konjugatin, apa konjugatnya? Ya udah berarti e min ikx. Sesimpel itu doang. Jadi nggak usah terlalu dipusingin konjugat-konjugatan ini ya. Karena mungkin jarang juga kita bakal nemu yang kayak gitu. Ya udah, gitu aja sebenarnya. Ini untuk nah, tapi apa manfaatnya definisi operator Hermit ini? Manfaatnya definisi operator Hermit ini, ingat nilai eigen omega tadi. Kalau suatu operator punya sifat Hermit, operator ini nilainya pasti real. Sorry. Nilai eigen operator ini pasti real. Jadi omega kecil konjugat itu pasti sama dengan omega. Dan balik lagi mungkin kalau lupa, kita tulis lagi persamaan eigen ya. Itu kan sama dengan kayak gini. Nah, kalau operator yang di sebelah kiri ini Hermit, pasti nilai ini tuh real. Apakah ada buktinya? Ada. Mau dikasih lihat? Gak usah. Nah, terus ada lagi namanya orthogonality gitu. Keortogonalan. Kayaknya gitu ya. Atau lupa lah, pokoknya orthogonality gue ingetnya. Ini lagi-lagi definisi. Definisinya apa? Integral dari CI konjugat CJ dikali CJ d tau sama dengan 0. Dengan syarat I tidak sama dengan J. Ya, I dan J ini lagi-lagi bukan koordinat ya, tapi emang ada dua fungsi gelombang. Nah, jadi ya udah gitu. Ini definisi aja sih. Nah, manfaatnya apa? Ada banyak, tapi nanti itulah ya. Kalau di sini tuh saya itu nanti, jadi nanti aja.